Gimana sih ilmu itu bisa mempengaruhi kita sebagai manusia? Ilmu itu bisa dibilang bergerak dari pertanyaan-pertanyaan besar. Akhirnya, secara filosofis, mereka mencoba untuk merumuskan pertanyaan besar tersebut hingga menjadi pertanyaan yang lebih mudah. Kalau menurut para ahli, proses pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan berguna untuk membuat pembahasan yang mudah atas banyak fenomena. Dari sinilah akhirnya kita bertemu dengan ilmu yang positif. Koreksi kalau aku salah ya. Ilmu yang positif itu adalah ilmu yang bisa diukur dan dianggap memiliki kepastian. Hukum dilogikakan, mental dibuat matriksnya, politik dibuat mappingnya, dan banyak hal lainnya. Itu semua dimasukkan agar kita mendapatkan jawaban yang mudah dan pasti. Contohnya nih, ketika seseorang diduga mengalami kecemasan atau anxiety, maka orang itu bisa diarahkan untuk menjawab pertanyaan di mana sebelumnya pertanyaan ini sudah dimiliki nilai statistik yang pasti. Kalau orang di dunia ini cemas, bagaimana mereka akan menjawabnya? Cara menjawab orang-orang yang cemas ini menjadi dasar ukuran ke depan bagaimana manusia disebut cemas atau anxious. Bahkan sebelum ilmu positivistik berkembang pun manusia sudah membuat cara-cara seperti itu. Mungkin kalian pernah dengar ilmu meramal tangan. Garis tangan katanya bisa menentukan masa depan. Hal ini didasari karena banyaknya jenis tangan dan kondisi orang yang sering dilihat. Dengan data yang banyak, maka pola atau kesamaan bentuk menjadi dasar bagaimana mereka memprediksi masa depan dari tangan seseorang. Setelah munculnya ilmu positif ini, maka ilmu fisika hingga sosial membuat aturan bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang pasti. Tetapi tidak lama berselang, Einstein memperkenalkan satu aturan yang baru bahwa semuanya adalah relatif. Tidak ada yang 100% pasti. Semuanya tergantung dari kondisi sekitarnya. Tidak hanya di bidang fisika loh, bidang sosial pun memiliki relativitasnya sendiri. Karena itulah muncul studi kasus, di mana setiap teori yang lahir dari generalisasi pasti mengandung kasus-kasus yang melenceng dari hal yang general karena kondisi tertentu. Studi kasus ini juga banyak dipakai dalam bidang antropologi, di mana suatu kejadian biasanya dapat menjadi berbeda karena tempat dan budayanya yang pasti berbeda juga. Variabel untuk mempengaruhi sebuah kejadian semakin banyak dihitung dalam suatu teori. Setelah relativitas, beberapa paradigma membuat ilmu semakin berkembang, salah satunya adalah paradigma chaos. Mungkin kamu pernah dengar butterfly effect. Konon, menurut teori ini, sebuah hal kecil seperti kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa membuat satu hal yang sangat besar seperti badai di Cina terjadi. Semua variabel itu menjadi mungkin dan juga berpengaruh. Beberapa hal mirip dengan teori seperti ini, contohnya adalah Kevin Bacon Theory. Di dalam teori Kevin Bacon ini, kita akan ditanya, sebutkan 6 nama teman kamu. Dan dari 6 nama tersebut, siapa kenal siapa bisa disambungkan kepada semua orang di dunia. Anggap saja nih, misalkan seorang peselancar di Bali yang dapat dikatakan memiliki hubungan dengan Donald Trump. Dia mengenal Tipi Jabrik. Tipi bersaudara dengan Luna Maya. Luna Maya mengenal Presiden Jokowi. Dan akhirnya Jokowi mengenal Donald Trump. Jadi banyak peselancar di Bali memiliki relasi dekat dengan Donald Trump. Teori ini mengatakan bahwa hanya dengan 6 teman, satu dunia terkoneksi. Teori inilah yang mungkin membuat Facebook menjadi besar karena skema pertemanannya mencontoh Kevin Bacon Theory. Hal yang sama juga terjadi dengan statistik. Dalam hitungan statistik tidak ada korelasi yang benar-benar sempurna. Pasti angkanya akan ada 0, karena tidak ada yang benar-benar 0 atau 1 secara sempurna. Pasti ada kemungkinan variabel lain yang bisa mempengaruhi segalanya. Dan segalanya bisa menjadi kacau karena variabel yang tidak bisa kita prediksikan. Nah, dari hal ini nih, akhirnya banyak para ilmuwan yang menggunakan teori falsifikasi Popper. Bahwa semuanya harus diuji terus-menerus dan dipersalahkan hingga akhirnya menjadi benar. Jadi, ilmu ada untuk membantu manusia dalam menyelesaikan masalahnya dan ilmu akan terus berubah untuk mencari kebenaran yang pasti. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ilmu positif yang melihat pola perilaku manusia untuk menentukan jawaban dari masalah yang ada dan memberikan prediksi atas apa yang akan terjadi. Kemudian, ilmu ini digeser atau diperbaiki oleh teori relativitas yang mengatakan bahwa tidak semua kejadian atau pola yang ada itu bersifat pasti. Nah, dari hal ini lahirlah paradigma chaos
yang mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki hubungan dan berkaitan satu sama lain. Sains itu akan selalu terbuka untuk dikritik dan pastinya selalu berubah-ubah. Karena bagaimanapun juga, posisi sains selalu berada dalam ketidakpastian. Segala sesuatu yang semakin tidak pasti dan semakin terbuka, maka memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi lebih sempurna dari yang lain. Mungkin kamu setuju kalau tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, termasuk kesempurnaan sains itu sendiri.